Oke, halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat Selamat datang malam, di Kak. webinar pada malam hari ini. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di webinar kita pada malam hari ini dengan judul Menjadi Profesional IoT Engineer bersama expert.id. Sebelumnya, perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Ali Topan. Teman-teman bisa panggil saya Altop. Di sini saya akan bertindak sebagai moderator dan fasilitator yang akan membawa acara ini. Seperti itu, teman-teman. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak nih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya ya di malam hari. Mungkin ada sebagian di sana yang hujan, di sini juga hujan, teman-teman. Hujan malam yang cukup syahdu. Semoga teman-teman beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, saya lihat udah banyak banget nih yang hadir nih. Sudah total sampai saat ini ada 273 partisipan. Wah, luar biasa ya. Boleh dong teman-teman, buat yang belum on cam, boleh banget buat on cam nih supaya kita satu sama lain bisa saling kenal lah gitu ya teman-teman. Bisa on cam. Kemudian buat teman-teman yang belum mengganti background Zoom-nya, nah itu boleh banget bisa di-download. Nanti linknya bisa diakses di grup kita ya. Jadi tadi tuh yang di-share sama Kak Noval, di situ sudah ada link background yang bisa teman-teman gunakan di webinar pada malam hari ini. Oke, saya pengen tahu nih teman-teman, boleh dong di chat di kolom chat teman-teman berasal dari mana aja sih? Saya pengen tahu teman-teman dari mana aja nih? Apakah dari ada yang dari Jakarta, dari Bandung, ada Tangerang, Jambi, ada dari Batam, luar biasa, Jogja. Wah, ini mana nih orang Jogja kita? Saya sekarang di Jogja, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang dari Jogja, nah itu boleh banget nanti bisa meet up dari Lampung, dari Cirebon, dari ding dari Jerman, luar biasa. Dari Makassar, wah ini orang Makassar ya. Dari Banten, dari Depok, Riau, dari Jember, dari NTT, NTB, wah luar biasa. Ini hampir di seluruh kota yang ada di Indonesia ini ikut nih di webinar kita pada malam hari ini. Luar biasa dari Palu, Pekanbaru hadir, Wakanda hadir, Aceh, wah dari Aceh ya, Banten, Banjarmasin, Padang, wah luar biasa, banyak banget. Oh dari Papan, dari Balikpapan, nah dari Kalimantan ya, mantap. Oke teman-teman, wah luar biasa. Ini semangatnya teman-teman untuk mengikuti webinar malam hari ini luar biasa banget. Oke teman-teman, sebelum kita masuk nih ke agenda utama kita di malam hari ini, saya ini dong pengen tahu nih, apa sih motivasi terbesar teman-teman untuk mengikuti webinar malam ini? Boleh dong teman-teman di-share, caranya gampang, teman-teman nanti bisa akses aja di menti.com, kemudian masukkan kode 82677398 atau teman-teman bisa ini ya, klik link yang saya share di kolom chat. Nah, itu saya share di kolom chat menti.com/bla bla bla. Silakan teman-teman klik aja. Nanti teman-teman bisa isi nih. Teman-teman mengikuti webinar malam hari ini motivasinya apa sih? Apakah pengen jadi IoT engineer atau pengen tahu IoT itu seperti apa atau mungkin pengen buat project di kuliahnya atau di sekolahnya, nah itu boleh boleh banget teman-teman bisa di-share tuh di menti.com ini. Nanti setelah ini kita lihat nih apa aja sih motivasinya teman-teman semua gitu. Oke ya, saya kasih waktu 1 menit aja cukup teman-teman. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa masuk ke menti.com atau bisa klik link yang sudah saya share di kolom chat. Gitu. Oke, sambil teman-teman isi, saya pengen lihat nih. Coba ya, kita cek. Udah siapa aja nih?
Oke, wah udah banyak banget nih yang isi. Kita lihat ya. Oke. Oke, yang kita cek yang pertama pengen jadi IoT engineer, mantap. Ingin belajar mengenai IoT, bikin project IoT, jadi developer seperti Abang dan pemateri malam ini. Jadi ahli otonomi mesin kelas dunia, amin, amin. Apalagi nih, pengen nambah ilmu, oke, pengen buat project di kuliah, mantap. Pengen bikin startup IoT, wah ini luar biasa ya, pengen jadi founder startup, mantap. Lebih mendalami apa itu IoT. Saya ingin bekerja sebagai IoT engineer, mantap. Pengen tahu konsep IoT secara kompleks, wah. Kolaborasi, wah ini salah satu benefit kita teman-teman. Nanti siapa tahu nanti setelah ini teman-teman bisa saling kenal, kemudian bisa saling berkolaborasi nih ke depannya. Siapa tahu bisa buat startup bareng, bisa buat project bareng, gitu. Gabut bermanfaat, wah. Menambah ilmu, pengen tahu prospek dunia kerja di bidang IoT. Mengetahui implementasi IoT di industri. Pengen tahu sistem project IoT seperti apa. Kenalan dengan IoT, oke. Ke depan IoT ke depan akan menjadi kebutuhan. Yep, betul banget teman-teman. Saya ingin menjadi advanced engineer. Wah, luar biasa. Mau tahu apa itu IoT? Oke. Motivasi ingin menjadi IT support yang sukses. Amin. Apalagi ini, wah banyak ya, banyak banget nih sih. Mau tahu apa aja tools yang digunakan Mas IoT Engineer? Oke, nanti kita bahas teman-teman. Nanti kita di IoT pakai tools apa aja sih gitu. Menambah wawasan, oke. Mempelajari hal-hal baru. Saya sangat menyukai dan ingin mendalami ilmu tentang dunia IoT dan robot. Kebetulan skripsi sedang saya buat saat ini berhubungan dengan IoT juga. Mantap. Semoga ini cepat kelar ya IoT-nya. Wah, ini udah banyak banget nih teman-teman. Terima kasih banyak nih teman-teman yang sudah menjawab. Semoga apa yang sudah teman-teman tuliskan di sini itu menjadi motivasi teman-teman dalam mempelajari IoT supaya nanti teman-teman bisa inilah semua hal-hal yang teman-teman inginkan, semua motivasi-motivasi yang teman-teman tuliskan di sini dapat benar-benar tercapai, terwujudkan gitu. Amin. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman sudah diisi. Kita lanjut lagi kalau gitu ke presentasi kita. Oke. Nah, ini teman-teman, jadi agenda utama kita di malam hari ini kurang lebih ada 4 hal, teman-teman. Yang pertama, opening dan welcoming. Yang kedua, ada overview terkait program dari expert.id. Yang ketiga, ada presentation session yang akan dibawakan oleh pembicara kita ini, Mas Rino. Dan yang terakhir, kita akan masuk ke sesi Q&A dan foto bersama. Gitu teman-teman, kurang lebih ada 4 agenda ini yang akan kita lakukan di malam hari ini. Oke, nah sebelum kita masuk ke agenda utama, mungkin dari teman-teman ada yang penasaran nih, sebenarnya expert.id itu apa sih? Mungkin dari teman-teman ada yang baru tahu ya, oh ada expert.id loh. Nah terus pengen tahu nih apa sih expert.id, itu perusahaan apa sih, itu organisasi apa sih? Nah gitu. Nah jadi teman-teman expert.id ini adalah salah satu program baru dari perusahaan atau startup yang bernama Widya Edu. Jadi expert.id ini berfokus pada pelatihan dan mentoring yang dapat teman-teman ikuti nih. Banyak banget teman-teman mentoring maupun program yang ada di expert.id. Mulai dari program English dan Scholarship, kemudian digital marketing,
product management, sampai ke programming pun ada teman-teman. Jadi banyak banget program-program yang teman-teman bisa ikuti gitu. Nanti teman-teman kalau mau kepo itu boleh banget bisa dikepoin aja sosial media @expert.id. Itu di Instagram nanti atau di sosmed yang lain teman-teman tuliskan aja @expert.id. Nanti di situ banyak banget program-program yang bisa teman-teman ikuti dan masih aktif. Ada banyak banget sih di bulan ini sama bulan depan, bootcamp-bootcamp, workshop, kemudian webinar-webinar yang berhubungan sama berbagai bidang, mulai dari English study, digital marketing, product management, sampai programming, semua ada di expert.id. Gitu, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ya, nah ini ada sedikit challenge nih, teman-teman. Ini salah satu challenge yang bisa teman-teman ikuti, salah satu benefit lah yang bisa teman-teman dapatkan karena sudah mengikuti webinar malam hari ini. Nah, challenge-nya apa? Jadi nanti selama sesi berlangsung, silahkan teman-teman bisa share nih keseruan teman-teman dalam mengikuti webinar di malam hari ini ke Instastory-nya teman-teman, ke Instagram-nya teman-teman. Dan jangan lupa tag expert.id gitu. Sebenarnya saya tadi pengen nge-tag Mas Rino juga, cuman ternyata Mas Rino ini ya memang tidak mempunyai sosial media. Jadi nanti silakan teman-teman tag saya aja di Hello Altop, itu boleh banget, tapi nggak wajib. Yang wajib teman-teman jangan lupa tag expert.id ya, karena nanti dari tim expert bakal ngerekap tuh siapa aja nih yang sudah nge-share dan nge-tag expert.id. Nah, karena nanti dari yang sudah teman-teman share itu, teman-teman nanti akan mendapatkan dua hal, teman-teman. Jadi nanti yang pertama, teman-teman buat yang beruntung nanti bakal mendapatkan IoT Development Kit dari expert.id. Nah, lumayan ya, teman-teman nanti bisa bermain nih dengan kit yang sudah didapatkan dari expert.id. Nanti di dalam kitnya ada banyak tuh, mulai dari board ESP32, kemudian ada breadboardnya, ada jumpernya, LED-nya, dan beberapa sensor yang bisa teman-teman pakai gitu. Dan yang kedua, teman-teman nanti akan mendapatkan ini ya, potongan bootcamp. Jadi kan kalau teman-teman tadi lihat di waktu saya kenalin expert.id, itu kan ada ini ya, salah satu bootcamp yang lagi aktif nih di expert.id, namanya Bootcamp IoT. Nah, mungkin nanti untuk detailnya saya sampaikan di akhir ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran Bootcamp IoT di Expert itu seperti apa, nanti bakal saya sampaikan secara detail di akhir sesi. Gitu, teman-teman. Oke, nanti silakan teman-teman ini bisa difoto atau di screenshot supaya teman-teman nggak lupa nanti format challenge-nya seperti apa. Gampang banget teman-teman, nanti difoto aja waktu sesi webinar berlangsung, kemudian jangan lupa tag expert.id dan tag Hello Alto. Gitu, teman-teman. Oke ya? Oke, kalau gitu, nah sebelum kita mulai, nanti seperti biasa buat teman-teman nanti yang memiliki pertanyaan itu bisa langsung di drop di kolom chat Zoom kita. Nah, nanti formatnya gampang, silakan teman-teman jangan lupa tuliskan namanya, underscore pertanyaannya apa. Nah, gitu teman-teman. Nama underscore pertanyaan. Nah, nanti silakan mulai dari sekarang sampai di akhir Mas Rino nanti presentasi, teman-teman sudah bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Gitu. Oke, teman-teman, gimana? Sudah siap ya untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan Mas Rino? Nah, oke, kalau gitu tanpa menunggu waktu lama lagi, kita panggilkan saja Mas Rino Dwi Cahyono yang akan menyampaikan materi tentang gimana sih menjadi profesional IoT engineer. Oke, kalau gitu kita panggilkan. Halo Mas Rino, apakah sudah bergabung? Halo Mas Alto, Oke, mantap. Halo Mas Rino, gimana kabarnya nih Mas Rino? Alhamdulillah baik Mas. Lama tak Alhamdulillah. jumpa. Siap, iya ya, lama banget kita nggak berjumpa Mas Rino. Oke, Mas Rino, kalau gitu waktu dan tempat saya persilahkan ke Mas Rino. Silahkan Mas Rino. Oke, makasih Alhamdulillah. Selamat malam teman-teman sekalian. Terima Malam. kasih banget dari teman-teman Widya ini sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk
ya sekedar ngobrol, sharing, dan semoga nanti apa yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Oke, sedikit perkenalan saja ya, biar teman-teman sedikit tahu. Jadi benar banget tadi apa yang diomongin Mas Top. Memang saya sendiri memang tidak aktif di sosial media. Kebetulan kalau di Instagram memang tidak aktif. Memang ada, cuman buat cari-cari referensi ataupun berita saja. Tidak show up memang di sosial media. Oke, kalau saya sendiri akrab dipanggil Rino, nama panjang Rino Dwi Cahyono ya. Jadi saya sendiri 4,5 tahun di IoT startup Mertani sebagai co-founder dan IoT hardware engineer. Nah, kalau misalnya tadi tertulis CTO ya kebetulan ditunjuk. Nah, ditunjuk aja sama teman-teman buat apa ya, mengayomi teman-teman gitu, manage beberapa teman-teman tim di sana. Dan juga aktif juga sebagai IoT trainer. Untuk ini saya sendiri adalah freelance ya, jadi nggak setiap saat trainer IoT. Dan juga yang paling saya sukai adalah microcontroller hobbies, karena mungkin udah sekitar 8 tahunan lah bukan mainan microcontroller. Dan juga saya juga sebagai kode contributor of Indonesian IoT Development Board MAPI 32. Oke, itu sedikit saja perkenalan dari saya ya. Kita langsung masuk ke materi. Oke. Nah, untuk malam ini saya kasih judul Give Us a Challenge. Jadi kita ini di Indonesia sedang diberi sebuah tantangan oleh dunia. Untuk menghadapi tantangan itu, kita nanti akan bahas bagaimana caranya. Oke, hari ini kita akan membahas malam ini apa yang terjadi saat ini. Hari ini apa yang terjadi. Lalu kita akan bahas jembatan menuju dunia digital. Nah, nanti untuk soal teknis tentang IoT, nanti kita akan mempelajari tentang input, proses, dan output. Bagaimana proses terjadinya suatu pengambilan data, lalu pemrosesan data, sampai data itu tertampil di dalam sebuah dashboard ataupun menjadi sebuah aksi tindakan untuk melakukan hal tertentu sesuai otomasi di dalam IoT. Nah, juga kita akan pelajari challenge-nya itu apa sih hari ini di Indonesia terutama, dan juga nanti akan sedikit bahas tentang hal umum menjadi sebuah atau seorang IoT engineer ya. Oke. Nah, apa yang terjadi hari ini, teman-teman sekalian? Nah, mungkin data udah lama ya, hasil sensus penduduk 2020. Untuk yang kita fokus di sini adalah persentase penduduk usia produktif di Indonesia adalah umur 15 sampai 64 tahun, yaitu paling banyak 70,72%. Nah, ini kabar baik buat kita semua. Nah, di sini berarti Indonesia itu sebenarnya masih sangat benar-benar masif, benar-benar sangat produktif. Teman-teman yang usianya sekitar 15 tahun, 20 tahun itu benar-benar sangat produktif. Saya baca kalau Bill Gates itu benar-benar pada saat usia sekitar 20 tahun, yaitu mempelajari komputer, di situ juga di SMA-nya kebetulan banget dulu pertama-tama komputer itu bisa diakses oleh murid-murid. Dan itu umur-umur 20-an tahun itu benar-benar kesempatan emas untuk teman-teman mempelajari tentang hal baru atau teknologi baru di situ. Nah, di sini yang paling banyak 27,94% itu ada di generasi Gen Z. Nah, di situ nanti kita akan cek Gen Z itu
kemampuannya apa sih, kelebihannya apa. Nah, Gen Z itu ada dua kelebihan yang sangat relevan dengan yang kita bahas hari ini, yaitu soal pengadopsian teknologi yang benar-benar cepat dan juga dekat dengan internet dan teknologi masa depan. Maka dari itu teman-teman Gen Z ataupun nanti yang teman-teman yang sudah punya anak, anaknya udah mungkin seumuran sekitar ya 15-an tahun. Nah, itu 20 tahun itu juga bisa menjadi kesempatan emas buat nantinya untuk difokuskan untuk menangani globalisasi dan teknologi masa kini untuk menyambut dunia di saat ini yang sedang masuk di era digital. Oke. Nah, hari ini kita banyak membahas banyak sekali di berita-berita maupun di manapun, banyak banget yang membahas tentang yang pertama adalah machine learning. Nah, machine learning ini adalah suatu teknologi yang dapat mempelajari suatu tindakan dari manusia, lalu dia itu akan memberikan output berupa misal kita bahas tentang machine learning adalah penampilan iklan. Nah, iklan itu kalau di Facebook, di YouTube nanti akan sesuai dengan karakter apa yang biasanya kita buka. Nah, di situ seperti penerapan machine learning. Ada juga artificial intelligence, kecerdasan buatan. Itu bisa berupa robot, bisa berupa software. Nah, ada juga cloud computing. Banyak banget di sini hari ini kita bahas tentang Google Cloud Platform, seperti ada juga Alibaba Cloud, Amazon Web Service, itu di situ cloud computing. Jadi pemrosesan komputer yang ada di server terpusat. Kita anggaplah itu server fisik yang sebenarnya itu ditanam di server pusat berupa server cloud. Ada juga teknologi tentang kripto. Nah, kripto ini bahas banyak banget tentang blockchain. Nah, yang kita bahas kali ini adalah Internet of Things. Ini juga benar-benar sangat masif kali ini karena kita sudah banyak masuk ke dunia digital. Data-data yang kita butuhkan dalam kita bekerja maupun data cuaca, misal data tentang posisi orang ataupun posisi ternak. Kalau misalnya ada sebuah peternakan, di situ bisa langsung kelihatan datanya, bagaimana suhunya, kelembapan di kandang, maupun kesehatan ternak, itu bisa langsung kita akses menggunakan sebuah Internet of Things. Oke. Nah, kita masuk ke sebuah jembatan daripada dunia digital. Nah, sebenarnya dunia digital itu simple. Dunia digital itu adalah sebuah perantara antara suatu fisik ke digital. Kalau fisik itu seperti ya suhu, kelembapan, ataupun benda-benda yang mungkin kita bisa rasakan dan juga bisa kita lihat. Sedangkan digital itu kebanyakan bisa kita data-data dalam bentuk data-data komputer. Nah, di situ ada perantaranya. Biasanya adalah sebuah sensor. Simpelnya kalau misalnya IoT di sini adalah sebuah perangkat untuk mengumpulkan data, lalu data itu akan dikirim ke cloud, lalu cloud nanti akan memberikan sebuah tampilan data berupa grafik ataupun sebuah aksi, notifikasi, ataupun nanti akan memberikan aktuator berupa gerakan ataupun menghidupkan, mematikan lampu. Itu biasanya IoT seperti itu. Oke. Kita masuk ke sebuah diagram IoT. Yang pertama, IoT dia itu punya input. Input itu berupa sebuah perangsang fisik. Misal sebuah cahaya, sebuah suara maupun suhu, kelembapan itu input. Lalu ada sebuah proses. Nah, data-data tersebut nanti akan diproses
menjadi sebuah data yang dapat dibaca ataupun proses tersebut dihitung, dikalkulasi, lalu akan dilempar ke sebuah proses output. Nah, output ini bisa berupa data-data ataupun berupa aktuator, berupa mematikan atau menghidupkan lampu seperti itu. Nah, di dalam input ini banyak banget sebenarnya, kita bisa lihat. Pertama ada mungkin vibrasi, ada akselerasi, ada sound atau sebuah suara. Yang banyak yang kita ketahui adalah humidity atau moisture sebuah tanah ataupun humidity sebuah udara. Lalu ada temperatur, ada juga gaya atau pressure. Oke, masih banyak lagi. Mungkin tidak akan banyak kita bahas tentang ini sensor. Nanti teman-teman bisa kepo sendiri di Google, di internet, itu banyak banget apa saja sih yang terkait dengan input sebuah sistem IoT. Bentar ya, sambil saya minum. Oke, next. Nah, kalau sensor IoT itu apa aja sih? Kalau teman-teman mungkin sudah pernah lihat di sosial media ataupun di internet, di marketplace juga banyak banget. Yang pertama mungkin ada smoke sensor. Di sini bisa digunakan untuk membuat pendeteksi asap, pendeteksi kebakaran. Infrared sensor, ada vibration sensor, sound sensor, masih banyak banget, sampai ada temperature and humidity sensor. Di sini sangat sering digunakan untuk weather station, untuk mengetahui suhu dan juga kelembaban. Ada juga raindrop sensor, digunakan untuk mengetahui apakah ini hujan atau enggak. Ada juga yang mungkin yang lebih advance adalah alat atau sensor yang bisa untuk menghitung curah hujan hari ini. Itu namanya rainfall sensor. Itu bisa berupa tipping bucket maupun ada yang berupa optik. Ada juga di sini ada soil sensor. Nah, di sini sensor ini adalah sebuah perangkat input untuk menerima rangsang fisik. Ada juga clock module, ini juga perangkat input. Clock module ini biasa disebut dengan RTC atau real time clock. Nah, di situ akan menyimpan waktu, tanggal, bulan, tahun, itu nanti akan disimpan di RAM, lalu bisa digunakan untuk data waktu. Misal jam 10 suhunya berapa, jam 11 suhunya berapa, itu bisa disimpan ke dalam microcontroller. Nah, RTC ini adalah sebagai inputnya. Oke. Nah, kalau yang teman-teman lihat yang tadi ini adalah yang tipe prototyping grade. Nanti teman-teman kalau misalnya lihat di Tokopedia ataupun Bukalapak ataupun Shopee ya, nah itu mungkin ada yang harganya mungkin sekitar di bawah 50.000. Itu bisa jadi yang prototyping grade. Kalau untuk teman-teman melakukan prototyping ataupun percobaan sederhana itu oke. Tapi kalau teman-teman lebih merambah ke tadi ada yang pengen buat project yang lebih besar, IoT startup, silakan teman-teman pilih yang industrial grade. Karena di situ akan berbeda. Nanti ada yang durability-nya biasa aja, ada yang tinggi, ada yang durability-nya luar biasa. Nah, untuk yang industrial grade itu juga pastinya akurasinya lebih baik. Nah, nanti juga teman-teman akan mempelajari tentang proses. Nah, proses itu terdiri dari 3 biasanya. Yang pertama ada device, yang selanjutnya adalah connectivity, nah yang selanjutnya ada IoT platform. Nanti IoT platform ini ada 2 mode di sana, ada proses dan juga output biasanya. Nah, kita cek devices processing di dalam IoT itu apa aja. Nah, kalau teman-teman pernah lihat di sini microcontroller yang digunakan untuk devices, kebanyakan adalah Arduino. Arduino yang sangat familiar banget adalah Arduino Uno. Saya dulu pertama kali hobi
microcontroller juga taunya Arduino Uno. Nah, di sini sangat fleksibel banget untuk dipelajari, sangat mudah, referensinya sangat banyak. Nah, namun untuk Arduino Uno ini kendalanya tidak memiliki sistem konektivitas yang built-in di dalam boardnya. Kita harus menambahkan misal ESP8266 untuk melakukan koneksi. Nah, ada juga yang ESP32 di sini. ESP ada yang tipe ESP32 maupun ESP8266. Nah, kalau ESP ini ada microcontrollernya untuk kita program dan juga ada built-in konektivitas Wi-Fi dan juga Bluetooth. Nah, untuk ini kita nggak perlu lagi membeli sebuah konektivitas baru atau konektivitas tambahan, kecuali kalau teman-teman menggunakan chip yang ESP32 pengen ditambah dengan konektivitas yang lain, misal GSM maupun LoRa. Itu kita perlu tambah. Nah, ada juga yang microcontroller, misalnya di sini ST. Ada juga tipe STM32, ada tipe yang STM8. Nah, di sini kita ada yang mungkin sudah ada built-in konektivitas, ada juga yang belum built-in. Nah, kebanyakan ST ini memang banyak digunakan untuk IoT startup. Teman-teman IoT startup yang saya tahu juga beberapa ya, ada yang menggunakan chip ST termasuk Mertani. Kenapa? Karena di situ sudah ada built-in real-time clock tadi, clock modulnya. Ada juga dia support multi-thread ataupun apa namanya, multitasking. Ada namanya RTOS, Real Time Operating System. Ada yang lain di sini particle atau model particle. Di sini sangat advance. Kalau di webnya dia itu mengklaim industrial grade. Cuman harganya lumayan tinggi. Nah, di antara ini teman-teman untuk prototyping yang mana kira-kira? Nah, untuk prototyping paling mudah adalah ESP32. Itu untuk IoT, khusus IoT, teman-teman silahkan kalau misalnya pengen cek IoT Development Board, nanti kemungkinan yang banyak keluar adalah ESP32. Karena itu sudah built-in konektivitas dan juga fleksibel banget. Termasuk referensinya juga sangat banyak. Nah, untuk processing device berupa mini PC, itu ada pertama Raspberry Pi. Raspberry Pi itu sebuah mini komputer. Nah, di situ bisa dimasukin OS berupa Linux biasanya. Ada juga Orange Pi, itu sama juga fungsinya. Latte Panda juga sama fungsinya. Nah, sekarang apa bedanya sih antara tadi ada microcontroller dan juga mini PC? Nah, kalau microcontroller di sini kebanyakan digunakan untuk tugas-tugas yang repeat ataupun sangat berulang-ulang. Misal baca sensor, proses, kirim data. Baca sensor, proses, kirim data. Nah, itu sangat berulang-ulang dan mungkin prosesnya sangat cenderung lebih kecil dan memakan memori yang lebih kecil. Nah, kalau di sini yang mini PC itu kebanyakan digunakan untuk proses-proses yang lebih advance. Bisa digunakan untuk membuat mini server di rumah untuk menampilkan sebuah web. Kalau misalnya kita akses IP-nya, langsung nanti akan tampil sebuah data-data sensor. Nah, kalau mini PC ini juga bisa digunakan untuk IoT berupa image processing. Saya juga tidak banyak mempelajari tentang mini PC, banyak juga teman-teman yang mempelajari tentang face recognition. Nah, dia itu bisa menggunakan Raspberry Pi, ataupun yang sangat advance adalah yang Latte Panda ini. Oke. Nah, untuk konektivitas di sini, kebanyakan untuk Wi-Fi modulnya adalah ESP8266. Kalau tadi ESP32 itu kita nggak perlu beli lagi modul yang seperti ini, karena sudah include di dalam modul board ESP-nya itu. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan koneksi LoRa,
kita gunakan LoRa modul yang tipe biasanya SX1276 ataupun RFM 96. Kalau misalnya connect langsung ke GSM, ke BTS, bisa digunakan GSM modul SIM 800. Ada juga SIM 7000, SIM 7600. Itu beberapa tipe modul SIP itu hanya berbeda konektivitas, mau pakai 2G, 3G maupun 4G. Nah, kalau yang LoRa, di sini kita masih perlu tambahan berupa kalau secara umum itu bisa disebut dengan mini BTS, ataupun kalau di dalam istilah teknis perloraan atau per IoT-an itu adalah gateway. Jadi nanti LoRa ini digunakan untuk mengirim data ke gateway, gateway nanti akan meneruskan ke internet. Seperti halnya kita menggunakan Wi-Fi. Kalau HP kita ini adalah modul Wi-Fi, nanti HP akan mengirimkan data ke router. Nah, router ini sebagai gateway ke internet nantinya. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sedikit IoT platform. Nah, itu platform yang beberapa yang saya ketahui ya, saya pernah coba juga. Pertama adalah Antares. Ada juga UbiDots. Yang ketiga ada Blink. Ini banyak di mobile-nya atau banyak di Android. Ada juga Dingsport. Nah, yang pertama kita bahas tentang Antares dulu. Nah, Antares ini kebetulan dari Indonesia, dari teman-teman development-nya Telkom, itu mendevelop sebuah IoT platform yang bisa digunakan kita gratis. Kita bisa kirim data ke situ, nanti data kita bisa ditampilkan berupa grafik. Nah, kelemahannya kalau di sini memang beberapa entah kelok ataupun memang belum tersedia ya. Jadi untuk input output, misal kita membuat tombol virtual di dalam sebuah dashboard itu sepertinya belum bisa. Tapi untuk prototyping itu sudah sangat cukup dan juga dokumentasinya juga lengkap. Teman-teman bisa akses saja di antares.id. Nah, di situ bisa kita bikin sebuah dashboard penampil data. Oke, nah di sini UbiDots waktu itu saya malah belajar dari Mas Ali Topan ini UbiDots. UbiDots ini lumayan keren ya. Nah di situ bisa menampilkan banyak banget widget. Nah ini kotak-kotak ini widget. Widget ini bisa menampilkan sebuah tulisan ataupun grafik. Grafik bisa batang, bisa grafik baris bisa, maupun bisa sebuah tank. Ada juga bisa menampilkan maps. Maupun di sini kalau misalnya kita pengen bikin sebuah tombol virtual, itu juga bisa juga kita pakai UbiDots. Nah, ini lumayan simple dan juga interaktif. Kalau UbiDots tersedia dua versi dashboard. Yang pertama ada dashboard web, ada juga yang mobile. Di sini juga dua versi pengguna. Pertama ada yang versi student, ada juga yang versi industrial. Nah, industrial ini yang lebih advance dari versi student. Dia itu juga punya fitur alert atau notifikasi, bisa lewat email, SMS maupun yang lain, di Telegram maupun WA ya. Nah, di sini mungkin teman-teman yang sudah mempelajari IoT sudah sangat familiar tentang Blink. Nah, Blink ini kebanyakan memang digunakan untuk IoT dashboard untuk Android ya, untuk mobile. Nggak cuma Android sebenarnya, iPhone juga ada. Nah, untuk Apple di sini sudah sangat interaktif. Teman-teman bisa membuat kontrol di sini. Misal matiin, hidupin lampu dari jarak jauh bisa. Nah, membuat sebuah gauge ataupun penampil grafik batang maupun garis itu bisa. Nah, juga di sini misal dimmer, naikin, turunin cahaya lampu, atau membuat lebih terang, atau redup, itu bisa. Tergantung nanti kompatibelnya sama device yang teman-teman program seperti apa. Nah, dashboard yang terakhir ini Dingsport. Saya pernah coba. Di sini sangat advance, bisa dikasih sebuah Node-RED juga. Kalau Dingsport ini lumayan banyak widgetnya, lumayan customize, ada versi yang gratis, ada juga versi yang berbayar.
Nah, untuk Dashboard ini kelebihannya teman-teman kalau punya server sendiri itu bisa kita tanam di dalam server kita. Jadi load-nya itu sangat bisa kita kontrol. Kalau misalnya kita punya device IoT yang banyak, kita tinggal memperbesar servernya. Nanti load-nya bisa kita atur sendiri. Kalau soal load ya, kalau teman-teman mungkin baru bikin 1-2 device itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah bikin ratusan device, bahkan ribuan, itu nanti benar-benar kerasa. Oke. Nah, itu tadi kalau misalnya IoT platform itu adalah sebuah proses dan juga output-nya. Sedangkan kalau output berupa aktuator apa? Nah, di sini misal kita ada relay untuk menghidupkan dan mematikan lampu, ada juga display untuk menampilkan parameter-parameter yang terukur. Bisa juga output berupa bel atau alarm, misal alarm kebakaran, alarm banjir, itu bisa kita bikin menggunakan perangkat IoT. Ada juga kita hidupin atau matiin motor listrik, itu juga bisa. Nah, proyek apa sih contoh-contohnya? Yang pertama, kita cek di sini adalah Builder Station. Di HT11 ini akan juga meneruskan microcontroller, BMP juga akan meneruskan microcontroller. Nah, di sini nanti akan menampilkan sebuah parameter berupa temperatur, humidity, pressure, maupun hujan atau enggak di dalam sebuah dashboard. Teman-teman bisa cek nanti di sini ya. Oke. Project selanjutnya mungkin yang sangat familiar juga GPS tracker. Nah, di sini ada sebuah modul GPS. Di sini ada antena GPS yang terhubung sebuah ESP32. Nah, ESP32 ini juga terhubung dengan sebuah display. Displaynya nanti akan menampilkan latitude dan juga longitude. ESP32 selain membaca sensor, menampilkan ke display, juga nanti akan mengirimkan data ke cloud. Nah, cloud ini kalau saya lihat ini apa namanya dashboardnya menggunakan Blink. Nanti bisa dicek di sini iotdesignpro.com. Oke, project selanjutnya adalah flood monitoring. Di sini kita menggunakan sensor banjir atau HCSR 04 sensor jarak sebenarnya. Jadi nanti sensor taruh di atas, nanti menghadap ke air. Air semakin naik, nanti sensor bisa mendeteksi jarak antara moncong di sini, moncong sensor ke permukaan air. Nanti akan diproses oleh Arduino Uno. Arduino nanti akan menampilkan ke display dan juga mengirimkan lewat ESP32 ini. Kalau misalnya banjir, kita tergantung settingnya berapa, nanti bisa membunyikan buzzer atau membunyikan alarm. Saya cek di link ini. Oke. Lalu tantangannya apa sih di Indonesia untuk kita masuk ke sebuah dunia digital atau sebuah dunia IoT? Yang pertama, kita masih kekurangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang IoT. Nah, teman-teman, kesempatan emas untuk kali ini sudah banyak difasilitasi, referensi juga di internet juga sangat banyak. Silahkan teman-teman banyak belajar tentang, nggak cuma tentang IoT sebenarnya, tentang dunia digital, tentang microcontroller, tentang bisnis apa yang peluangnya, peluang bisnis apa yang bisa dimasuki, terutama tentang IoT ya, tentang teknologi, itu banyak banget. Yang kedua, kendala kita mungkin bahasa. Karena kebanyakan referensi-referensi tentang digital, tentang computing, tentang IoT ataupun cloud itu banyak banget dibahas menggunakan bahasa Inggris. Jadi teman-teman jangan malas untuk
belajar bahasa Inggris ataupun yang bukan umur 20-an lagi, silahkan bisa dituntun untuk belajar juga bahasa Inggris. Nah, di situ benar-benar banyak banget referensi. Kalau teman-teman mungkin searching menggunakan keyword bahasa Indonesia, itu sedikit. Bahasa Inggris itu banyak banget. Kalau teman-teman juga banyak nonton video, itu banyak juga yang menggunakan mungkin bahasa India ya. Kalau saya sendiri banyak banget belajar YouTube atau tutorial menggunakan bahasa Inggris, tapi logatnya logat India. Itu benar-benar kental banget. Ternyata orang-orang India itu lumayan maju ternyata ya. Nah, yang ketiga, ini kendala kita adalah ketersediaan komponen. Mungkin kalau bikin 1, 2, 3, atau 10, itu komponen banyak tersedia. Tapi kalau misalnya kita bikin ribuan atau ratusan, nah itu kemungkinan kita juga akan banyak mikir. Silahkan persiapan untuk teman-teman yang punya mungkin startup di bidang apapun, silahkan ditata dulu supply chain-nya agar kita nggak keteteran waktu dapat orderan banyak. Nah, kendala kita manufaktur khusus jumlah kecil. Nah, di situ banyak banget kendala, terutama di tempat saya bekerja di Mertani itu juga kalau misalnya kita mau cetak casing, cetak case sebuah cover, itu harus dalam jumlah besar untuk menggunakan molding. Itu ada yang harus cetak 1000, ada yang puluhan ribu. Itu benar-benar kita sekelas startup ya, itu keberatan melakukan kerjaan yang sangat banyak. Nah, semoga kedepannya dari teman-teman ataupun dari pemerintah juga semoga support untuk support teman-teman startup yang mungkin hanya bisa menyetak dalam jumlah kecil. Nah, kendala kita juga ekosistem teknologi. Nah, teknologi di Indonesia kemungkinan di sini kalau kita amati ya, terutama teknologi LoRa ini belum banyak masif di Indonesia. Jadi kalau di Eropa memang sudah banyak yang pasang gateway secara umum. Jadi gateway siapapun kita bisa gunakan. Sedangkan kalau di Indonesia belum banyak yang pasang. Saya sendiri ingat banget waktu dulu saya mungkin selesai SMA ya, itu belum banyak banget pembahasan tentang IoT. Nah, setelah masuk ke era 4G, ini benar-benar IoT itu seperti kenaikannya eksponensial. Banyak dibahas di mana-mana, banyak banget yang bikin IoT. Itu ternyata ada kaitannya antara kemajuan teknologi, kemajuan telekomunikasi dengan industri IoT. Nah, terutama ekosistem teknologi itu juga mendukung sistem informasi. Semakin mudah kita informasi diakses, itu nanti sumber daya manusia ini juga tentunya akan naik. Kalau zaman dulu, kita mungkin akses YouTube juga mikir-mikir, karena mungkin koneksi juga baru 2G, baru 3G itu nggak selancar sekarang ya. Alhamdulillah kalau sekarang sudah 4G itu sudah lancar, bahkan akan masuk ke era 5G. Nah, di sini tantangan kita selanjutnya adalah problem sosial. Nah, problem sosial ini banyak. Kadang-kadang kalau tentunya kalau saya sendiri, kalau teman-teman dari Mertani pasang alat di perkebunan misal, itu problem sosialnya adalah kemungkinan orang-orang di sekitarnya itu belum mampu menerima. Pertama bisa hilang, ataupun yang kedua bisa dirusak. Maka dari itu kita perlu bikin sebuah pengaman di situ agar tidak diganggu baik oleh manusia maupun oleh hewan. Nah, di sini kita juga repotnya di problem sosial. Nah, tantangan kita yang terakhir adalah keamanan data. Keamanan data ini sangat benar-benar kita harus jaga, karena data-data yang kemungkinan kadang-kadang kita dari customer juga, customer mintanya server harus di server mereka.
Karena kalau misalnya data-data itu tersebar luas, ada yang pertama bisa terjadi kerusakan data. Jadi data-data perusahaan itu bisa dirusak oleh orang yang nggak bertanggung jawab. Ada juga bisa dicuri oleh hacker. Nah, data itu sebenarnya bisa bermanfaat. Misal, kalau misalnya di sebuah perkebunan ini ada hama tertentu. Nah, data-data tersebut yang mungkin ke-expose ke luar bisa digunakan untuk yang pertama bisa mematikan bisnis dari perkebunan tersebut. Yang kedua bisa untuk memberikan produk atau menyarankan produk ke perusahaan tersebut. Nah, yang pertama ada beberapa perusahaan yang pasti ada yang memang benar-benar nge-keep data agar tidak terekspos keluar. Nah, selanjutnya kita bahas sedikit tentang gimana sih tentang IoT engineer. Nah, gimana sih kalau misalnya saya sendiri sebagai IoT engineer itu dulunya seperti apa? Yang pertama mungkin teman-teman harus suka dengan hal baru. Kalau misalnya nggak suka dengan hal baru, untuk mempelajari hal baru juga malas-malasan kan. Kalau saya sendiri memang sangat antusias di bidang teknologi dan juga curious ataupun penasaran. Ini sebenarnya alat ini cara kerjanya seperti apa sih? Kalau misalnya pengen bikin alat ini bahannya apa aja. Nah, silahkan teman-teman yang pengen tahu tentang IoT harus pertama suka dan juga curious. Yang ketiga adalah tekun. Nah, di sini benar-benar dibutuhkan karena kalau misalnya pengen ngerangkai sebuah IoT part ataupun devices IoT, itu benar-benar kita harus tekun. Dalam memprogram, kita harus tekun dan juga teliti. Kalau misalnya baru sedikit, kita jalan, kita bosan, nah kita manfaatkan bosan itu sebagai indikator. Kalau teman-teman bosan tapi bisa lanjut, itu kemungkinan bisa nge-break limit kita sendiri. Tapi kalau misalnya udah bosen, kita menurun, boleh silahkan istirahat. Tapi nanti bisa dilanjutkan lagi gitu. Nah, yang selanjutnya nanti hobi. Kalau teman-teman hobi, itu nggak disuruh pun, itu pasti bakal belajar. Kalau udah hobi, kalau ada kendala, kita nggak perlu motivasi dari orang lain. Kita pasti akan tetap hajar terus. Kita akan pelajari terus bagaimana bisa menyelesaikan sebuah kendala tersebut. Yang kelima, kita perlu lingkungan yang support. Kalau misalnya kita mempelajari IoT, mohon maaf kalau yang ada di desa seperti saya tinggal di yang lumayan jauh dari perkotaan. Kita komponen pun kalau mau beli juga susah. Dan juga kemungkinan informasi itu juga mungkin terkendala untuk masuk komponen, terutama teman-teman juga nanti bisa relasi-relasi dengan lingkungan itu sangat berpengaruh. Nah, ada juga yang lain, WiFi gratis. Nah, WiFi gratis ini atau ya yang secara umum internet itu sangat mempengaruhi informasi yang kita masuk. Kalau misalnya kita kesulitan akses internet, nanti cari referensi, cari skematik itu juga sangat sulit. Nah, kita untuk menjadi sebuah atau seorang IoT engineer, kita perlu beberapa hal ini. 5 hal ini terutama. Pertama, suka hal baru. Kedua, curious. Ketiga, tekun. Keempat, hobi. Dan juga lingkungan. Ini sebenarnya secara umum ya, kalau kita pengen mempelajari apapun atau menjadi seorang yang profesional, kita juga butuh 5 hal ini. Oke. Yang terakhir ada sebuah quotes dari seorang penulis, Rene Suhardono. Jadikan karya sebagai duta Anda, sehingga tak perlu sibuk melakukan branding diri agar terlihat oleh orang lain. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Oke, waktu dan Zoom saya persilahkan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak Mas Rino atas
materinya luar biasa teman-teman, banyak banget hal yang bisa kita ambil tadi dari ilmu-ilmu yang sudah dibagikan sama Mas Rino. Mulai dari gimana sih tren IoT di Indonesia, seberapa tinggi tren IoT yang ada sekarang, device-device IoT apa aja yang bisa teman-teman jadikan opsi nih untuk mempelajari atau untuk menggunakannya. Mulai dari yang microcontroller sampai yang prosesor, itu Mas Rino udah disampaikan tadi apa aja yang bisa teman-teman pakai. Mulai dari IT platform, tadi banyak ya IT platform yang bisa teman-teman gunakan, mulai dari yang dari Indonesia, sampai yang dari luar, sampai yang memiliki UI yang cukup bagus, itu bisa teman-teman pakai. Terus gimana tadi Mas Rino juga udah menyampaikan nih, ada beberapa project IoT yang bisa teman-teman coba nih, atau bisa teman-teman buat nih. Gitu. Dan terakhir tadi challenge di Indonesia ya, challenge-challenge apa aja nih yang sedang kita hadapi di Indonesia, terutama terkait implementasi IoT itu sendiri. Gitu. Oke, teman-teman, kalau gitu kita langsung masuk ya ke agenda kita yang berikutnya nih, yaitu sesi Q&A. Nah, monggo nih teman-teman buat teman-teman ada yang ingin bertanya ataupun tadi masih penasaran nih tentang hal-hal yang sudah disampaikan oleh Mas Rino, tuh boleh banget bisa di drop di kolom chat ya, gitu. Oke. Nah, sebelum itu teman-teman, sebelum kita masuk ke Q&A, saya mohon izin sebentar untuk menyampaikan sesuatu nih. Kan tadi di awal saya udah janji ya teman-teman akan menyampaikan sesuatu tentang program yang ada di expert.id yang berhubungan dengan IoT. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah penasaran ya, program seperti apa sih di expert.id yang berhubungan dengan IoT. Nah, ini teman-teman. Jadi, saat ini expert.id itu sedang membuka sebuah program bootcamp dengan judul menjadi IoT Engineer. Bootcamp ini dikhususkan buat teman-teman yang memang pengen jadi IoT Engineer nih. Jadi di sini kita bakal belajar banyak banget nih, mulai dari basic. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau belum punya basic sama sekali, baik itu tentang programming atau tentang elektronik, itu teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman bisa ngikuti program bootcamp ini. Jadi nanti total akan ada 8 pertemuan teman-teman di program ini. Nah, di 8 pertemuan ini kita bakal banyak banget buat belajar seputar IoT. Mulai dari basic programmingnya, kemudian tools-tools yang dipakai, microcontroller yang digunakan, IoT platform yang dipakai, sampai beberapa protokol-protokol yang paling sering dipakai seperti HTTP, MQTT, ataupun berbagai konektivitas yang bisa kita gunakan, mulai dari Bluetooth, kemudian Wi-Fi, GSM, LoRa, sampai ke NB-IoT bakal kita pelajari di bootcamp ini, teman-teman. Nah, di Expert sendiri, teman-teman, sampai saat ini memang sudah berlangsung ini ya, beberapa bootcamp sebelumnya. Tidak hanya tentang IoT, teman-teman, jadi ada beberapa bootcamp lain yang berhubungan dengan IT. Jadi total di expert.id sendiri itu total peserta bootcamp kita itu udah lebih dari 100 peserta. Nah, nanti di bootcamp IoT ini akan mulai berlangsung di bulan depan nih teman-teman, di bulan Juni. Nah, jadi nanti teman-teman buat yang penasaran nih gimana sih proses belajar di bootcamp IoT di Expert, nah itu boleh banget nanti bisa ini ya, menghubungi Kak Noval. Nanti saya sampaikan di akhir seperti apa proses pendaftarannya. Nah, terus apa aja sih secara detail yang bakal kita pelajari di bootcamp IoT Engineer ini, teman-teman? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, yang pertama kita mulai dari basic dulu. Kita pelajari IoT itu apa, skopnya gimana, arsitekturnya seperti apa, regulasinya di Indonesia gimana, sama standar kompetensi nasionalnya itu gimana sih di Indonesia? Gimana sih IT engineer itu bisa bekerja, role-nya seperti apa, job desk-nya apa aja. Nah, itu kita pahami dulu di awal kalau IT engineer di Indonesia itu kebutuhannya seperti apa sih gitu. Nah, setelah itu kita paham, nah baru kita masuk ke basic nih, teman-teman. Basic programming. Jadi kan kalau di IoT itu salah satu bahasa yang paling populer yang digunakan oleh IoT engineer itu adalah C++, teman-teman. Jadi teman-teman nanti bakal diajari gimana sih cara
ngoding yang baik gitu, ngoding yang sesuai dengan kaidahnya atau clean code bahasa programmingnya gitu. Ya teman-teman bakal pelajari dari basic C++ sampai konsep Object Oriented Programming atau OOP, mulai dari variabel, operator, tipe data, gimana buat kelas, objek, field, method, dan masih banyak lagi kita bakal pelajari tentang bahasa pemrogramannya gitu teman-teman. Kemudian setelah kita paham nih bahasa pemrograman yang digunakan, nah kita lanjut ke pelajari gimana menggunakan IDE-nya nih teman-teman. Di sini di bootcamp ini kita bakal pakai IDE yang paling familiar, paling sering digunakan oleh IT engineer itu adalah Arduino IDE. Karena ini gampang banget teman-teman. Nanti teman-teman bakal diajar gimana cara gunainnya. Nah kemudian kita bakal masuk ke microcontrollernya. Nah, microcontroller yang bakal kita pelajari di bootcamp ini yang utama adalah ESP32, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah ini ya, pakai microcontroller lain ya. Kayak tadi yang udah disampaikan sama Mas Rino tuh, ada Arduino, ada mungkin yang berbasis STM32, ada mungkin yang lain. Nah, kalau di sini kita bakal pakai yang sudah lengkap gitu, teman-teman. Tadi kan Mas Rino sempat sampaikan board mana sih yang paling cocok nih buat teman-teman untuk yang baru pertama kali. Nah, itu bisa menggunakan ESP32. Nanti di sini kita bakal belajar banyak hal nih, mulai dari gimana sih cara ngodingnya di board ini, gimana cara nguploadnya, gimana buat beberapa programnya, gimana cara menggunakan beberapa fungsi yang ada di dalam ESP32 ini, itu semua bakal kita pelajari. Mulai dari input-outputnya, time, interrupt, komunikasi data, baik itu serial, SPI, I2C, WRT, OTA, sampai free RTOS, itu semua bakal kita pelajari di sini. Nah, baru nanti kalau kita udah paham nih tentang board yang bakal kita gunakan, kita masuk ke protokol, teman-teman. Karena ini hal yang wajib harus teman-teman miliki sebagai seorang IoT engineer. Kita bakal ini ya, teman-teman, menggunakan dua protokol. Kita bakal belajar dua protokol yang paling sering digunakan. Yang pertama HTTP, yang kedua MQTT. Nah, kemudian baru kita masuk nih ke bagian platformnya. Tadi kan Mas Rino udah sampaikan ya, ada beberapa platform nih yang bisa teman-teman pakai. Nah, di sini kita bakal pelajari, teman-teman. Di sini kita bakal menggunakan hampir setiap platform yang ada gitu. Khususnya Antares, Ubidot, ThinkSpeak, dan lain-lain tuh masih banyak lagi yang bakal kita pelajari di sini. Nah, kemudian kita nanti masuk ke bagian LoRa dan LoRaWAN-nya nih, teman-teman. Ini bagian intermediate-nya nih. Jadi sekarang ini memang khususnya IoT ya, itu sekarang kita ini memang kebanyakan main di ini ya, di WiFi sama di LoRa. Karena LoRa ini memang bisa dibilang salah satu terobosan yang luar biasa di bidang IoT ya, di mana kita bisa mengirimkan data dengan jarak yang sangat jauh gitu, teman-teman. Nanti di sini teman-teman bakal diajari nih gimana cara ini ya, cara pakai jaringan LoRa-nya. Mulai dari kita pilih device-nya apa, modulnya apa, kemudian gimana cara penggunaan device-nya, gimana cara ngirim datanya, gimana cara konekkan LoRa-nya ini ke microcontroller-nya, yaitu yang pakai ESP32, dan masih banyak lagi. Nah, selain LoRa, kita juga nanti bakal masuk ke jaringan yang ini ya, yang dimiliki oleh operator seluler, namanya NB-IoT. Jadi ini jaringan yang khusus dipersembahkan untuk device IoT, teman-teman. Jadi kalau dulu kan kita pakainya GSM biasa ya, pakai 3G, 2G. Nah, sekarang perusahaan seluler di Indonesia itu sudah mempersiapkan jaringan khusus nih buat para praktisi IoT. Nah, nanti kita pelajari nih gimana sih cara menggunakan jaringan NB-IoT khususnya di Indonesia. Gitu, teman-teman. Nah, terus terakhir nanti kita bakal buat beberapa project nih. Jadi nanti setelah lulus di bootcamp ini, teman-teman nanti bakal memiliki beberapa project nih, baik itu mulai project smart home, smart farming, sampai pokoknya ada beberapa project yang bakal teman-teman hasilkan nih setelah mengikuti bootcamp ini, teman-teman. Nah, terus cara gabungnya gimana? Nah, gampang banget, teman-teman nanti bisa chat aja ya di grup. Tadi kan di grup tuh ada Kak Naufal nih yang nge-share info. Nah, nanti teman-teman bisa PM aja tuh Kak Naufal dengan ketik aja IoT atau IoT Plus. Nah, bedanya apa?
Jadi kalau jadi di pendaftaran ini teman-teman nanti dikasih 2 pilihan. Jadi nanti buat teman-teman yang sudah punya device itu teman-teman cukup mendaftar dengan chat IoT aja. Cuman buat teman-teman yang pengen sama device, teman-teman pengen beli device-nya langsung, itu teman-teman bisa chat aja ke Anopal itu dengan tulisan IoT Plus gitu, teman-teman. Oke ya, teman-teman. Nah, nanti silakan teman-teman yang penasaran atau tertarik nih untuk bergabung dengan program bootcamp yang ada di expert.id, itu bisa banget menghubungi Kak Noval di grup WA kita. Gitu, teman-teman. Karena nanti kita akan mulai nih di awal Juni, kita bakal mulai belajar secara intensif selama 1 bulan penuh, teman-teman. Gitu. Oke, teman-teman, itu aja untuk info tambahan sekilasnya. Kalau gitu kita langsung masuk, teman-teman, ke agenda kita yang berikutnya ya, yaitu sesi Q&A. Nah, tadi saya lihat udah banyak banget nih pertanyaan yang sudah teman-teman ajukan di kolom chat. Oke, saya coba bacakan ya, Mas Rino. Sebentar. Oke, yang pertama ini dari Mas. Banyak banget nih, aku bingung nih. Bentar. Dari Mas Raffi. Mas Rino, kalau bedanya Project Arduino sama IoT sendiri itu apa ya? Nah, mungkin Mas Rino boleh nih menjawab nih. Monggo Mas Rino. Oke, terima kasih. Bedanya project IoT gimana, Mas Top? Bedanya Project IoT sama Project Arduino. Tuh, Mas Oh, Rino. oke. Sebenarnya ada perbedaan. Kalau Arduino itu memang sebuah apa ya? Anggaplah sebuah merek sebenarnya ya. Arduino itu adalah sebuah platform IoT ataupun merek sebuah perangkat board yang di situ dalamnya ada microcontroller yang bisa kita program. Sedangkan project IoT itu kecenderungan kalau menurut saya adalah sebuah gabungan dari perangkat pertama mungkin microcontroller, yang kedua ada sensornya, yang selanjutnya mungkin ada sebuah outputnya baik berupa aktuator maupun sebuah penampil data. Itu kalau project IoT. Yang penting kalau misalnya Arduino itu tadi sebuah boardnya sendiri, tapi kalau sebuah IoT project itu gabungan dari board, sensor, dan juga penampil datanya, misal seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Rino atas jawabannya. Seperti itu ya, Mas Raffi. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih, Mas Rino. Ini dari Mas Faisal. Nah, Mas Faisal, Mas Rino, penggunaan modul GSM sekarang itu bagaimana ya untuk kebijakannya di Indonesia? Nah, monggo Mas Rino. Kalau GSM sendiri di Indonesia memang sudah nempel dengan operator ya. Kalau kita sendiri memang kalau dari Mertani ya banyak juga yang menggunakan uh, modul GSM atau GSM sebagai connectivity-nya, baik nanti masuk ke jaringan 2G maupun 4G ataupun yang lain NB-IoT, itu memang sudah terregulasi oleh pemerintah. Nah, kendalanya di situ kita harus menggunakan SIM card IoT karena memang regulasi dari pemerintah beberapa device yang mungkin IMEI-nya, kalau GSM kan ada IMEI tuh. Nah, IMEI itu kalau misalnya nggak masuk ke server Kominfo, itu memang tidak bisa mengirimkan data. Nah, solusinya kita perlu menggunakan SIM card IoT. Memang kalau saya lihat di Tokopedia udah banyak banget yang menggunakan yang menjual SIM card IoT. Tapi kalau teman-teman punya modul GSM, monggo dicoba lagi mungkin menggunakan operator yang lain. Kalau waktu itu saya sempat menggunakan operator, mohon maaf menyebut merek ya,
Telkomsel ada yang memang tidak bisa mengakses GPS-nya. Nah, itu setelah saya sendiri ganti menggunakan SIM card IoT, ternyata bisa mengirim data. Berarti memang email tersebut memang di blacklist dari Kominfo. Seperti itu. Oke. Berarti memang ini ya Mas Rino ya. Untuk penggunaan GSM itu teman-teman nanti sudah ini ya, kalau bisa sudah menggunakan kartu khusus ya. Kartu khusus IoT. Nah, teman-teman tadi seperti yang disampaikan Mas Rino, teman-teman sudah bisa cari nih mungkin di e-commerce ya. E-commerce coba dicari nanti kartu khusus IoT gitu. Nah, nanti bisa nih teman-teman bisa menggunakan kartunya di modul GSM-nya gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas Rino. Ini dari Mas Anan. Nah, Mas Anan nih. Mas Rino, apa yang disarankan digunakan khususnya processing device untuk kolaborasi antara IoT dengan renewable energy? Gitu, Mas. Nah, monggo, Mas Rino. Renewable energy, misal solar cell gitu ya Mas ya, mungkin ya. Ya, iya, Mas. Banyak solar cell. Oke. Kalau untuk itu banyak kan memang banyak yang perlu menampilkan banyak data ya, kemungkinan bisa menggunakan yang pertama microcontroller perlu untuk melakukan monitoring. Untuk pertama mungkin voltase, mungkin arus yang lewat, itu bisa menggunakan microcontroller yang repeat-repeat. Tapi untuk melakukan display itu bisa menggunakan untuk mini PC. Bisa menampilkan sebuah display secara fisik menggunakan layar, ataupun mini PC tersebut bisa diprogram sebagai sebuah mini server gitu. Kalau saran saya seperti itu. Tapi monggo nanti bisa dicari referensi lebih lanjut kalau renewable energy seperti apa yang akan dibikin. Nanti sebenarnya fleksibel banget kalau itu. Nanti tergantung penerapannya akan seperti apa. Oke. Siap. Seperti itu, Mas Anan ya. Kita lanjut lagi, Mas Rino, ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mas Yosep Priyanto. Menurut Kak Rino, apa yang menjadi tantangan terbesar Kakak untuk bisa menjadi IoT engineer? Nah, Tantangan secara pribadi ya ini ya. iya Mas Rino. Oke. Kalau saya sendiri, jujur ini, kalau misalnya tadi ada yang nanya ya, background-nya Mas Rino itu apa sih? Kalau saya sendiri, background saya adalah otomotif, otomotif SMK. Nah, pertama tantangan yang terbesar saya adalah relasi. Kalau mungkin karena saya sendiri nggak kuliah ya, jadi relasi saya cenderung sedikit. Jadi teman-teman silakan untuk yang memang mungkin belum beranjak ke kuliahan ataupun yang sudah kuliah, silakan teman-teman yang belum kuliah, monggo silakan kuliah karena di situ kita akan banyak banget kenalan, banyak banget relasi. Di situ kita banyak banget kenal dengan orang-orang yang mungkin dari secara informasi jauh lebih banyak dari kita, termasuk dari mungkin teman-teman yang kuliah itu juga punya proyek-proyek tertentu. Nah, di situ nanti kita akan dapat challenge. Mungkin kita nyebur ke proyek tersebut. Nanti banyak banget yang mungkin akan bisa diambil manfaatnya dari relasi. Bukan gimana ya? Yang jelas kita bisa banyak belajar dari relasi-relasi tersebut. Nah, Oke, siap. lingkungan juga akan berpengaruh. Oke. Sip. Oke, terima kasih Mas Rino atas jawabannya. Seperti itu ya Mas. Mas siapa tadi? Mas Yosep. Nah, kita lanjut lagi Mas Rino. Ini wah banyak banget teman-teman yang bertanya ya di kolom chat. Ini saya coba pilihkan dulu satu. Semoga kita waktunya cukup ya. Nanti saya coba pilihkan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya mewakili semua ini ya pertanyaan teman-teman semua.
Ini ada nih Mas Rino dari Mas Firmansyah. Nah, Mas Rino kalau ingin berkarir sebagai IT engineer itu yang dipersiapkan apa aja ya dalam melamar pekerjaannya. Nah, monggo Mas Rino. Kalau masuk ke yang pernah startup ya, karena saya sendiri juga di startup, memang yang pertama dibutuhkan itu skill. Skill memang lumayan butuh, tapi kalau misalnya yang lebih jauh adalah teman-teman silahkan persiapkan mental untuk mau belajar ya, pertama mau belajar. Kita masuk ke sebuah perusahaan memang nggak harus kita punya banyak pengalaman yang tinggi, terutama di startup. Yang penting teman-teman mau belajar, nanti di situ kita nyebur ke sebuah project, nanti dari kita sendiri yang dapat tantangan, nanti akan uh, jalan sendiri lah, insya Allah jalan sendiri. Asalkan kalau misalnya ada kendala, jangan sampai uh, apa namanya burnout ya, jangan sampai ngedrop. Nanti kalau misalnya sudah capek ya silahkan istirahat. Yang pasti teman-teman punya kapasitasnya tersendiri. Kapan capek silahkan istirahat. Kapan lagi on fire, monggo silahkan digas. Silahkan juga teman-teman mungkin cari tahu waktu-waktu yang efektif itu kapan untuk belajar, untuk melakukan pekerjaan, untuk mengikat project gitu. Oke. Oke, siap. Terima kasih Mas Rino. Seperti itu Mas Firmansyah. Jadi dipersiapkan aja ya Mas Firmansyah sebaik mungkin, mulai dari ningkatin skill-nya, kemudian mungkin perbanyakin networking-nya. Nah itu nanti insya Allah bisa Mas Firmansyah. Nah kita lanjut lagi Mas Rino. Ini tadi ada pertanyaan menarik nih Mas Rino. Dari Mas Faris Hadi. Mas Rino mau nanya, untuk komponen atau spare part dari industrial grade pada komponen IoT, itu apakah sudah tersedia di Indonesia atau kita sendiri masih harus impor? Nah, monggo Mas Rino. Nah, ini memang kendala kita di situ ya. Kalau teman-teman dari startup memang kita juga punya banyak kendala tentang komponen ya, terutama komponen sensor itu kebanyakan kita sendiri, saya sendiri juga di Mertani itu banyak mendatangkan dari pertama Cina atau Tiongkok dan juga US juga ada maupun Eropa. Nah kalau di Indonesia sendiri kita baru bisa produksi massal pertama PCB sama perakitannya PCB itu saya sendiri kurang tahu, memang dari manufaktur PCB-nya itu memang kita lempar ke manufaktur. Nah kalau misalnya memang pengen industrial grade yang benar-benar kita pengen rakit sendiri, memang mungkin PCB itu kita lempar ke Shenzhen atau ke Tiongkok, nanti di Indonesia kita solder sendiri. Kebanyakan komponen-komponen pun kita juga harus datangkan dari sana. Nah, untuk kendala mungkin TKDN ya, tingkat kandungan dalam negeri, mungkin yang kita bisa klaim adalah pada saat perakitan itu sama firmware-nya. Memang itu kendala kita semua sebenarnya, dari sensor, komponen, kita harus banyak mendatangkan dari luar negeri. Gitu. Ya semoga aja sih, kita berharap banget pertama dari teman-teman maupun dari pemerintah juga bisa mungkin support industri dalam negeri agar bisa melakukan produksi pertama sensor part-part elektronika agar bisa kita gunakan, bisa harganya jauh lebih terjangkau, nanti kita juga pemasarannya lebih mudah gitu. Oke, mantap. Oke, terima kasih Mas Rino atas jawabannya. Seperti itu teman-teman, jika ini ya, jika kita berbicara tentang device-device yang industrial grade gitu. Nah, teman-teman boleh tuh bisa cari-cari. Nah, kita lanjut lagi, Mas Rino. Ini masih berhubungan, Mas Rino, terkait dengan ini ya, industrial grade gitu. Ini dari Mas Dityo Kresna. Mas Rino, manakah platform yang sering kakak pakai
ketika sudah mode produksi. Bagaimana cara menentukan protokol komunikasi untuk grade-grade dalam project IoT. Nah, monggo Mas Rino. Oke. Nah, memang untuk teman-teman startup IoT, kalau yang sudah production ya, itu platformnya bikin sendiri, termasuk Mertani. Itu juga ada software tersendiri. Kita hostingnya, kalau bahasa mudahnya, atau server kita ada di cloud. Memang di situ juga ada beberapa mungkin customer yang pengen di servernya mereka sendiri ya, ya kita bikinkan, tapi itu customize ya. Nah, kalau misalnya yang pengen mendekati industrial grade, itu ada yang, saran saya ada yang UB.Dots itu mudah pertama. Yang kedua ada student version dan juga industrial version. Nah, itu mudah banget. Nah, yang kalau misalnya pengen benar-benar lebih fleksibel, ya teman-teman bikin memang harus yang customize sendiri ya. Kita program dari awal softwarenya, lalu setelah aplikasi jadi, silahkan teman-teman di hosting di server cloud. Untuk perbandingan, kalau cloud server sama server fisik, memang lebih, kalau menurut saya lebih safe di server cloud ya, karena untuk meminimalisir downtime. Untuk device IoT sendiri, kebanyakan mereka itu mengirimkan data secara kontinu. Jadi kalau misalnya ada downtime, nanti datanya nggak masuk, kan repot juga. Nah, setelah itu protokol yang digunakan. Nah, gimana sih caranya milih? Tadi itu saya sempat lihat ya brosur tadi, mempelajari tentang HTTP, protokol HTTP maupun MQTT. Ada beberapa sedikit perbedaan ya di situ. Kalau teman-teman pengen pelajari lebih dalam ya, nanti ikut itu. Nah, kalau HTTP itu banyak digunakan untuk device yang mungkin pengiriman datanya secara periodik, namun intervalnya agak lumayan, range-nya lumayan lama gitu. Misal sejam sekali, 2 jam sekali, itu cocok menggunakan HTTP. HTTP itu juga sudah sangat fleksibel untuk beberapa platform IoT, itu sudah support, tapi ada juga platform yang memang belum support. Nah, HTTP juga lumayan sudah familiar banget untuk teman-teman yang develop software di web, itu banyak kan menggunakan HTTP. Nah, kalau HTTP tapi kekurangannya memang agak sedikit berat untuk device IoT, karena di situ akan mengirimkan header, lalu mengirimkan data, lalu dikemas dalam sebuah package data, connect ke server, lalu dikirim datanya, lalu diputus. Nah, nanti akan berulang seperti itu. Nah, sedangkan kalau MQTT seperti apa? Kalau MQTT itu jauh bisa lebih real time kalau menurut saya. Kalau misalnya pengen kontrol atau menghidupkan mematikan lampu secara virtual, itu bisa menggunakan MQTT karena responnya lebih cepat, yang kedua lebih ringan. Namun untuk MQTT kemungkinan ada beberapa platform IoT yang mungkin memang belum support. Tapi kebanyakan sekarang karena sudah IoT sudah masif ya. Jadi kalau misalnya datanya periodik, jaraknya agak lama, itu bisa menggunakan HTTP karena fleksibel. Kalau misalnya datanya butuh pengiriman waktu yang lebih dekat atau intervalnya lebih kecil, itu bisa menggunakan MQTT. Dan juga kalau misalnya pengen controlling, mematikan lampu, ataupun kontrol motor listrik, ataupun motor servo, itu bisa menggunakan MQTT. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Rino. Wah, luar biasa. Ini teman-teman, karena ini udah jam 9:30 juga. Nah, mungkin saya akan menyebutkan 2 pertanyaan terakhir nih ya.
Ya nanti buat teman-teman yang pertanyaannya belum terbaca atau kesebut tadi, nah nanti bisa ini ya ditanyakan aja lagi di grup kita gitu. Nanti bakal dibantu jawab juga sama saya sama Mas Rino gitu. Oke, dua pertanyaan terakhir Mas Rino. Ini ada yang pertama dari Mas Ardiansyah. Nah, Mas Ardiansyah. Sebenarnya tadi ada beberapa juga yang nanya. Kayaknya banyak banget ya teman-teman yang penasaran tentang teknologi LoRa ya. Tadi ada banyak banget yang nanya nih tentang LoRa, Mas Rino. Nah, ini dari Mas Ardiansyah pengen nanya nih, Mas Rin. Jaringan LoRa itu kan berbasis gelombang radio ya. Apa tidak tabrakan dengan gelombang radio dari pemancar radio FM dan pemancar gelombang radio untuk TV ataupun GSM? Nah, monggo Mas Rino bisa dibantu jawab nih. Oke, boleh boleh nggak sih saya ngomong? Aduh, saya belum tahu banyak gitu. Oke. Nah, sebenarnya memang ya jujur saya belum tahu banyak ya tentang LoRa karena baru bergaung LoRa itu mungkin tahun 2021-an ya, itu sangat masif LoRa. Nah, nanti gimana sih tadi pertanyaannya, apakah tidak tabrakan ya? Yang pertama memang dari pemerintah sendiri sudah melakukan regulasi berapa frekuensi yang digunakan untuk LoRa, dan juga kekuatannya berapa, dan juga untuk frekuensi-frekuensi yang digunakan untuk radio maupun sistem komunikasi yang lain seperti TV, radio ataupun komunikasi pesawat itu memang sudah ditentukan dari sananya, dari pemerintah terutama ya. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan modul LoRa silahkan ditaati saja pemerintah, karena ya kalau misalnya kita nggak taat juga sama regulasi pemerintah, yang pertama kita merugikan orang lain, yang kedua kemungkinan data kita juga nggak bersih, data kita mungkin bisa crash, bisa tabrakan dengan frekuensi lain, dan juga kemungkinan yang diterima data yang akan muncul juga nggak akurat gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Rino. Dan ini pertanyaan terakhir Mas Rino. Ini pertanyaan terbanyak nih. Sengaja saya taruh di akhir nih Mas Rino. Ini cukup banyak yang nanya. Cuman tadi saya wakili ada di akhir nih, di akhir ada yang nanya. Dari Mas Pabela ya. Saya kurang tahu Mas atau Mbak ya. Maaf tadi juga ada yang ini ya salah ya. Salah penyebutan. Nah, ini dari Pabela. Mas Rino, boleh dong kasih tips nih, gimana membuat portofolio untuk project IoT. Nah, tips-tipsnya dari Mas Rino mungkin nih, buat kami-kami yang pengen membuat project IoT, baik untuk portofolio ataupun mungkin untuk project-project freelance. Nah, gitu Mas Rino. Oke. Sebenarnya memberikan sebuah solusi. Jadi teman-teman tidak perlu canggih-canggih banget sebuah proyek itu, tapi bagaimana dampak dari yang proyek itu buat untuk menyelesaikan masalah yang mungkin ada di lingkungan teman-teman ataupun yang customer itu inginkan. Jadi pertama nggak perlu canggih banget, dan yang kedua teman-teman bisa menyelesaikan masalah orang lain gitu. Itu mungkin seperti itu. Oke, mantap, luar biasa Mas Rino. Itu ya teman-teman, nanti teman-teman ketika pengen nih membuat sebuah project IoT, ini teman-teman nggak perlu mikirin nih, ini harus pakai sensor apa aja, atau pengen secanggih apa, itu nggak perlu. Teman-teman fokus ini ya, gimana caranya teman-teman menyelesaikan sebuah masalah. Gimana teman-teman bisa membuat sebuah solusi IoT yang bisa digunakan nih oleh orang lain gitu teman-teman. Itu teman-teman inti dari membuat sebuah device IoT itu di situ. Gitu. Oke, kalau gitu, wah ini ada beberapa nih yang ke tangan, tapi karena waktu teman-teman, saya mohon maaf banget nih. Nanti buat teman-teman yang pengen bertanya itu boleh banget di grup kita ya, di grup WA tadi. Silakan teman-teman buat yang pengen tanya langsung aja di drop di situ lagi. Nanti bakal kita bantu jawab. Nah, gitu teman-teman. Oke, kalau gitu
kita masuk teman-teman ke sesi yang terakhir ya, yaitu sesi foto bersama. Nah, saya boleh dong teman-teman bisa di on cam nih buat yang belum on cam. Karena kita bakal mulai masuk ke sesi foto bersama. Siapa tahu kan nanti setelah webinar ini kita mungkin di waktu berikutnya kita ketemu lagi, kita proyekan bareng, kita mungkin belajar bareng lagi. Nah, itu siapa tahu kan kita nggak ada yang tahu. Maka dari itu mungkin di webinar ini kita bisa saling lihat nih, oh siapa aja sih teman-teman saya di webinar ini. Gitu. Nah, boleh dong, ayo buat teman-teman yang belum on cam, tuh boleh banget bisa langsung on cam aja. Gitu. Oke, udah banyak nih ya yang on cam. Mantap, luar biasa. Oke. Oke, kalau gitu langsung tak hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi ke slide 3. Ini banyak nih slide-nya. 1, 2, 3. Mantap. Oke. Sip. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih banyak nih buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi di webinar pada Link malam hari absennya, Kak. ini. Oh, link absennya. Oke. Nanti bakal di-share sama Kak Noval di grup. Jadi teman-teman gak boleh khawatir ya. Nanti ini juga kita udah record, jadi teman-teman aman lah. Gitu. Oke. Terakhir nih. Untuk apanya juga, Kak. Tadi kan chatnya bisa admin aja, Kak. Oh, siap. Nanti dibantu Kak Noval, dibuka nanti grupnya ya, buat teman-teman bisa diskusi di sana. Gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak juga buat Mas Rino atas materinya, atas presentasinya yang sudah dibagikan ke kita semua. Semoga dapat bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan terima kasih juga sekali lagi nih buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi di webinar kita pada malam hari ini. Boleh dong bisa di chat di kolom chat gimana reaksinya, gimana tanggapannya terkait webinar ini. Boleh di chat aja gitu. Mantap, asik gitu. Nah, mantap. Seru banget. Oke. Oke, siap. Atau reactionnya boleh. Nah, nanti mantap. Ilmu baru luar biasa, menambah wawasan, motivasi. Sip. Oke, seru parah, mantap. Oke, wah banyak banget. Oke, kalau gitu teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua atas waktunya. Kita tutup ya kalau gitu webinar kita pada malam hari ini. Selamat malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kak ya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih, Kak. Ilmu baru. Asik, asik. Terus. Tidur.